Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah lebih baik atau sama saja? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah atau lebih tepatnya mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Akan tetapi sebelum memasuki bab ini, ada yang masih ingat mengenai bab yang kemarin, karya tulis populer kalau tidak salah? Wah, saya lupa, Bu. Yang kemarin itu karya populer atau yang lebih tepatnya materi mengenai proposal, yang mana proposal tersendiri merupakan rancangan kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan diselesaikan. Nah, dalam materi kali ini itu masih membahas mengenai karya tulis. Baik, kita simak bersama-sama ya mengenai dimulai dari mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Pada dasarnya atau dalam mengidentifikasi struktur karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama bentuk populer, yang kedua ada semi formal, dan yang ketiga ada bentuk formal. Bentuk populer tersendiri biasanya digunakan dalam bentuk karya ringkas di media massa seperti halnya koran dan majalah, yang mana bahasanya pasti tidak serta-merta baku. Yang kedua yaitu ada semi formal dan biasanya digunakan pada makalah-makalah. Yang ketiga ada formal, yang mana atau sudah pasti bahasa yang digunakan itu bahasa formal. Biasanya terdapat pada skripsi, tesis, dan disertasi. Masuk kepada bagian penting dari struktur karya ilmiah. Dalam karya ilmiah tersendiri, kita harus mengetahui atau harus lebih tahu dulu mengenai struktur bagian-bagian penting yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Yang pertama yaitu ada judul, ada pendahuluan, ada kerangka teoritis, ada metodologi penelitian, ada pembahasan, simpulan dan saran, dan juga yang terakhir daftar pustaka guna memperkuat makalah yang kita buat. Nah, di dalam pendahuluan tersendiri itu terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penulisan karya ilmiah tersebut, dan juga terdapat manfaat dari karya ilmiah atau dari apa yang kita tulis tersebut. Yang selanjutnya ada materi mengenai gimana caranya sih untuk menemukan informasi yang didapat atau yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Yang pertama harus sistematis atau susunan teks itu teratur dengan pola yang baku. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, dimulai dari pendahuluan, diikuti pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua memiliki bahasa yang logis atau isinya itu logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada objektif atau impersonal. Yang mana pernyataan didasarkan pandangan umum, tidak didasarkan pandangan pribadi penulisnya, atau tidak semata-mata karena si penulis sendiri, tapi juga ada unsur-unsur lain yang mendukungnya. Yang keempat yaitu ada faktual atau kebenaran. Jadi dalam karya ilmiah itu diuji dengan kebenarannya atau kefaktaannya, tidak opini dan tidak bohong.
merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menentukan informasi penting dari karya ilmiah tersebut. Dari tujuan penulisan karya ilmiah untuk mempublikasikan suatu pengetahuan kepada masyarakat bisa digali atau bisa ditujukan mengetahui arti atau inti, biasanya diadakan diskusi seperti seminar, dan di situ kita bisa menggali karya ilmiah tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Sebelumnya maaf tidak saya dikasih di situ karena berbentuk bagan atau berbagai macam bentuk. Jadi menyajikan hasil karya ilmiah itu tidak serta-merta hanya tulisan terus, pasti kalian bosan lah jika tulisan dan tulisan. Jadi bisa dimodif atau diucapkan dengan berbagai cara, semisal dengan bagan-bagan atau dibuat dialog atau dibuat tabel seperti itu. Yang terakhir yaitu menganalisis sistematika kebahasaan karya ilmiah. Cara menganalisis sistematika karya ilmiah. Nah, di dalam karya ilmiah pasti mencakup beberapa masalah. Masalah-masalah dalam karya ilmiah ini bersifat empiris atau pengalaman nyata. Makanya tadi disebutkan bahwa ada fakta, bisa dari permasalahan keagamaan, bahasa budaya, sosial, ekonomi, politik sekitar, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Bahasa-bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna yang terkandung dalam kata-kata harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak atau ada yang masih kurang jelas? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, baik, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, baik. Silakan, menginginkan pertanyaan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dengar? Ya, terdengar. Pertanyaan saya, apa saja sumber yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam penulisan sebuah karya ilmiah? Terima kasih, Bu. Itu saja. Ya, baik. Untuk yang bisa digunakan atau sumber acuan yang bisa digunakan dalam menyusun karya ilmiah tersendiri, di antaranya ada jurnal artikel-artikel, baik itu artikel makalah-makalah atau dari tesis seperti itu. Yang kedua ada dari buku-buku, biasanya di buku paket atau ensiklopedia biasanya terdapat beberapa sumber-sumber yang bisa atau ilmu-ilmu yang bisa kita cantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Nah, karena sekarang teknologi juga sudah berkembang pesat, jurnal-jurnal tersebut bisa dicari dengan menggunakan sistem online atau e-book dari berbagai website seperti Google Scholar ataupun Google Cendekia. Baik, masih ada yang ingin bertanya atau kurang jelas?
loh. Izin menyampaikan ya Bu, berarti karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku dan formal, sedangkan karya ilmiah populer itu memakai bahasa yang santai atau informal. Gitu ya Bu, atau gimana ya? Iya, benar sekali. Karena karya ilmiah biasanya digunakan untuk makalah, tesis, dan disertasi, yang mana buku-buku tersebut atau karya-karya tersebut digunakan sebagai acuan para ilmuwan, maka bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa formal. Sedangkan karya tulis populer bisa dengan makalah ataupun majalah atau koran atau sebagainya, itu bisa menggunakan bahasa informal, semi formal, yang mana kita bisa menikmati setiap bacaan. Jadi kita, oh ini bahasa kita, jadi kita bisa sangat mudah mencerna seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada yang ingin bertanya atau cukup? Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada sedikit tugas, yaitu mencari sedikit makalah yang mana makalah tersebut disusun atau dicari. Ini termasuk ini menggunakan bahasa formal dan susunannya itu sudah sesuai atau belum. Baik, kiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.